Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami berdua. Siapa tuh? Pemuda resah, Pemuda resah. tapi tidak meresahkan. Dua pemuda resah ya tuh ya. Oke, siap. Ada yang nanya pun kemarin ke saya, Pak, itu podcast ada persiapan nggak? Oke, Kata aku udah dijawab ya. ya, Nggak ada sama sekali persiapan, benar tuh ya? betul, nggak ada. Nah, One take lagi One ya, take. one take shoot langsung aja. Soalnya kita itu udah terbiasa sih, udah Hmm. terbiasa kalau istirahat itu yang ngopi, nongkrong Betul. sama anak-anak dan diskusi hal-hal seperti ini ya. Ya, Cuman sekarang mah bedanya diskusinya ada kameranya mungkin ya Hmm. tuh ya. ya betul. Nah, makanya untuk yang nanya itu via langsung sih, bukan via YouTube dan sebagainya, tapi saya jawab di sini aja tuh ya. Betul. Mungkin seperti itu. Nah, hari ini kita akan diskusi lagi tuh. Siap. Tentang apa nih? Ada keresahan sekarang. Ada Ya, keresahan. pasti harus ada resah. Pasti Kan? ada keresahan. Judulnya juga kan? Oke. Ada Keresahan. keresahan tuh, ada keresahan kan kita berdua bekerja di ranah itu ya, edukasi, Oke. sekolah dan sebagainya ya. Nah, ada keresahan kayak gini. Setelah anak lulus Oke. dari sekolah khususnya SMK, ada ketakutan-ketakutan gimana ya anak-anak itu setelah lulus mampu bekerja enggak? Siap. Mampu bersaing dengan ranah pekerjaan atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini, Angkum ada gambaran nggak bagaimana masyarakat sekarang setelah lulus usia-usia dini seperti usia di 20 tahun sampai 25 tahun mereka dalam mencari pekerjaannya susah atau enggak sih? Ada pengalaman nggak tuh di situ tuh? Untuk pengalaman bekerja ya Tun ya. Tapi kan sebenarnya itu banyak sekali peluang tuh. Banyak sekali peluang. Jadi yang pertama jangan bauan teman-teman. Bauan. Tahu bauan nggak? Bauan. Nah, ada teksnya di sini ya. Ya. Nah, Bauan tuh artinya memilih-milih pekerjaan. Yang paling penting kita diterima dulu dan memiliki pengalaman di sana. Karena nanti kesananya bakal lebih enak gitu. Punya portofolio gitu. Jadi di satu perusahaan kalau kita memiliki pengalaman itu sangat diprioritaskan gitu. Dibanding dengan apa namanya? Ada kerabat di dalamnya gitu, ada orang dalam. Nah, itu kan beda cerita lagi gitu Oh, ya. udah ya. Udah, ujung-ujungnya Enggak. ya aman lah, aman ya. Sekarang aman ya itu ya. Ya aman. Bisa dilaporkan sama Bapak Gubernur yang baru. Kalau Oke. ada UUD, laporkan saja sama Gubernur ya. Ya, Kita tuh mau kerja loh, Mas. ya. Tagih uang dulu ya. Nah gitu kan. Nggak masuk logika. Gak masuk di Nurul. Nah. Nah. Terus ada nggak riset-riset tentang remaja yang belum bekerja hari ini tuh? Oke, ini ada ya di situs resmi BPS, Badan BPS, Pusat Statistik, Oke. bahwa angkanya 20,31% tuh. Oh. Ini rata-rata presentasi anak muda yang berusia 15 sampai 24 tahun katanya ya, yang berstatus NEET. Tahu nggak NEET itu? Net ya. Ya, NEET lah, NEET. Apa tuh? NEET itu Not in Employment, Education dan Training. Ah, Ya, jadi iya. antara rentan 15 tahun sampai 24 tahun itu tidak sekolah, tidak bekerja dan tidak mengikuti pelatihan. Itu Menganggur? hampir menganggur. Oh, banyak Jadi sekali. menganggurnya tidak produktif gitu, malah jadi kontraproduktif. Kenapa tuh ya bisa terjadi kayak gitu kan? Apakah ada kesenjangan di masyarakat kita atau gimana tuh? Nah, salah satunya adalah ada kesenjangan tentunya. Gitu. Ya. Ya, Berarti banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, betul. tidak bekerja, Tidak bekerja. tidak mengikuti pelatihan apapun itu, Ya, dan dalam kehidupannya ditanggungkan sama orang tuanya atau gimana tuh? ya gitu. Jadi Ah, gimana ya? Kayaknya dia memiliki pola pikir yang berbeda. keliru. Keliru. Dalam artian kerjaan itu susah, mencari kerja itu susah, sekolah itu harus bayar, gitu ya. Jadi ada pola pikiran yang sempit tuh, keliru dan sempit tentunya, gitu. Berarti Ya. ada mentalitas untuk bersaing di ranah kerjanya nggak ada lah ya. Ya betul. Kalau gitu itu akan memunculkan reaksi-reaksi kenakalan remaja dong di luar sana tuh. Nah bisa jadi takutnya seperti Takutnya itu. seperti itu ya, Ya, kita kan rasanya di situ tuh. Gitu. Nah kenapa yang 20% ini tidak kreatif, gitu ya, inovatif dan lain sebagainya? Takutnya ya malah ke ranah-ranah yang kriminalitas. Betul. Gitu. Soalnya secara tidak langsung itu ya, manusia tuh ada kebutuhan ya. Oke, betul. Kebutuhan untuk finansialnya, Ya. kebutuhan untuk biologisnya, kebutuhan dan sebagainya lah ya, Betul. kebutuhannya. Kalau dia
di usia seperti itu tidak produktif untuk menghasilkan, bukan menghasilkan, tuh lebih tepatnya untuk mengaplikasikan kebutuhan-kebutuhannya, potensi dia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, tuh. Bisa saja kayak Iya gitu. Kan? gitu. Banyak Takutnya. sekali kasus-kasus pemalakan, pembegalan dan sebagainya karena dia secara individu sebagai manusia membutuhkan kebutuhan secara finansial, tapi secara kemampuan dia nggak punya sama sekali kemampuan mungkin seperti Nah itu. gitu. Jadi kita kalau dianalisis dengan mendalam Hmm. gitu ya, fenomena ini terjadi karena pertama adalah memang dari pola pikir Pola pikir, gitu. satu pola pikir ya. Ya kemudian jelas takutnya nanti kan ke kriminalitas, ke judi gitu ya, judi online. Pengennya Pantesan. instan gitu tuh. Ditakutkan seperti itu ya, ditakutkan ini teman-teman. Keresahan kita berdua lah ya. Keresahan kita. Tapi dengan adanya kesempatan dan peluang yang luas begitu harusnya dimanfaatkan jelas gitu. Mungkin nanti kita akan kasih tips-tips cara untuk meningkatkan mentalitas dalam bekerja, persaingan di akhir video lah ya, Tum ya. Betul. Karena nanti kan tujuannya adalah mensukseskan Indonesia Emas 2045 gitu. Indonesia Emas tahun 2045 lah 45 yang dimana generasi 15 tahun, 24 tahun, ya mereka nanti udah 40 tahun, 35 tahun, itu menjadi orang-orang yang berseliweran di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif gitu. Jadi pemuda-pemuda hari ini itu akan dipersiapkan jadi pemimpin masa di depan. ya. Betul. Oke. Jadi kalian-kalian yang nonton juga kan harus memikirkan bukan hanya untuk diri sendiri aja tuh, tapi kita ini adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat sepakat sekali itu. Makanya kita harus membantu lah ya rekan-rekan yang ada di rumah untuk merancang karirnya dari mulai sekarang ya. Apalagi usia 23 sampai 20 sampai 24, 5 atau 28 itu masuk ke Gen Z ya, itu ya. Betul. Masa-masa seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di rumah nih, saran-saran apa nih Tum yang bisa Ketum bagikan bagi mereka yang mungkin hari ini ada di posisi itu mungkin seperti itu. Apa tuh sarannya tuh? Pertama adalah manfaatkan semua kesempatan dan peluang itu. Jelas. Jangan yang tadi ya harus memiliki sifat tidak boleh bauan. Gitu. Jadi semuanya yang kita ikuti ada pelatihan-pelatihan dari Kota Bandung, dari Jawa Barat, begitu ya. Kalau di daerah Jawa Barat, kalau kalian di daerah yang lain cari informasi harusnya itu. Kita sebagai jiwa muda itu benar-benar harus mencari peluang, kesempatan agar yang pertama adalah untuk mengupgrade diri, gitu, mengupdate ilmu dan mengupgrade diri. Betul. Gitu menjadi investasi untuk Indonesia Emas itu tuh. Takutnya kan bukan emas nanti apa gitu ya, Indonesia apa ya, mudah-mudahan jadi emas ya, nauzubillah gitu kan. Oke. Nah, mungkin kalau dari saya tuh ya, dari antum rekan-rekan yang di rumah harus tahu terlebih dahulu sih minat dan bakat antum itu dari mana gitu. Betul. Harus tes dulu minat potensinya. Banyak sih akun-akun di Google ya, website yang di Google yang gratisan khususnya, yang mana di sana kita bisa tahu tuh minat dan bakat kita tuh di mana. Karena kalau minat dan bakat kita tidak diasah, karena uniknya bakat itu tuh ya, walaupun kita punya bakat dari lahir, kalau tidak diasah itu percuma juga, tidak akan meningkat tuh. Makanya kalau kalian sudah tahu bakat kalian apa, harus di-upgrade. Karena itu salah satu investasi buat kalian yang ada di rumah yang khususnya sekarang belum bekerja lah ya. Itu untuk melakukan langkah ke tahap yang selanjutnya itu terhadap pekerjaan kayak gitu. Karena terus apalagi bakat munculnya bakat. Yang pertama rasa cinta terlebih dahulu, suka dulu dalam aktivitas atau ranah-ranah yang ingin kalian lakukan mungkin ke depannya. Banyak sih khususnya website seperti aku sebutin lah ya, ada di websitenya Aku Pintar tuh. Di sana ada website gratis bisa menentukan minat dan bakat kita. Setelah kita udah menemukan bakat, minat dan bakat kita, upgrade tuh. Terus dilanjutkan seperti apa yang Ketum barusan katakan bahwasanya cari informasi seluasnya tuh ya. Kalau ada pelatihan, misalkan di daerah kalian ada pelatihan mencukur dan sebagainya, silakan ikutin aja nggak apa-apa karena skill itu nggak akan berat di bawah ya tuh ya. Pasti akan berpotensi atau akan bermanfaat bagi rekan-rekan di rumah untuk kedepannya mungkin tuh ya.
Terus yang selanjutnya ketika udah tahu minat dan bakat dan sebagainya, tingkatin mentalitas kalau menurut saya. Mentalitas untuk berani mencoba hal yang baru, Nah, mentalitas untuk berani memulai sesuatu hal yang baru. Karena banyak remaja hari ini untuk memulai sesuatu yang baru itu agak susah tuh. Nggak tahu kenapa, mungkin nanti kita akan bahas lah ya itu di video-video selanjutnya. harusnya banyakin eksperimen biar memiliki experience. Experience betul banget tuh. Sakapeng masuk ada itu. Gitu tuh. Benar. Jadi eksperimen yang bakal menghasilkan experience. Luar biasa sekali. Gitu tuh. Jadi mencoba hal yang baru itu akan susah biasanya seperti itu. Makanya cari hal-hal yang memunculkan bagaimana kita melangkah mencoba hal yang baru itu kayak gitu. Apalagi yang pertama bisa saja motivasi dari lingkungan atau motivasi di dalam diri kita. Oke, aku targetan bekerja seperti ini 5 tahun ke depan kayak gini karena ada targetan dalam dirinya. Karena orang-orang yang tidak memiliki targetan nanti nyasar. Nanti nyasar. Planning ya. Ada planningnya harusnya. Contohnya kayak gini. Saya mau ke Tasik itu udah jelas ada tujuannya ya. Otomatis saya tahu pakai mobil apa, kalau pakai mobil, kalau misalkan pakai kendaraan saya tahu jaraknya berapa kilometer dan isi bensinnya pun berapa dan sebagainya. Jadi kita ada persiapan mungkin seperti itu. Tapi kalau yang nggak ada tujuan, bawa motor atau bawa mobil sendiri aja, kita bingung mau kemana gitu ya. Makanya hidup itu harus punya tujuan. Setiap hari kalian tentukan tujuannya. Kalau menurut saya ya. Hari ini saya membuat tujuan kepada diri saya sendiri. Hari ini saya mencoba untuk mengelola pikiran saya, sehingga saya apapun melakukan aktivitas agar pikiran saya tidak tidak bercabang kemana-mana, tidak autopilot keluar membayangkan, menghayalkan dan sebagainya. Jadi setiap hari itu kita mempunyai tujuan. Jadi dalam sehari kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kita harapkan. Gitu. Makanya itu yang selanjutnya itu tentukan tujuan kalau menurut saya. Betul, jelas. Ada lagi nggak tuh? Ada ya pasti. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi kita kan bawa bakatnya ngawangkong ya. Kan setiap hari kita bikin YouTube itu kan untuk potensi kita kayak pisau kan tuh. Kalau nggak diasah kan ngumpul gitu. Keresahan kami juga dalam bikin YouTube seperti ini karena kita itu budaya, karena orang yang udah bekerja, budaya literasinya itu menurun loh tuh. Iya, benar sih. Budaya literasi, budaya diskusinya itu menurun karena kita terlalu fokuskan sama bidang-bidang yang kita kuasai saja kan kayak gitu. Sedangkan bidang-bidang yang lain tuh luas. Betul. Makanya ini salah satunya nih. Iya. Proses kita ada tujuan ya. Tujuannya. Itu upgrade diri kita ya. Ya. Itu loh. Tujuan kita bikin YouTube gitu ya. Yang kedua poinnya dari saya itu tadi benar ya, sepakat, mentalitas, kemudian potensi, tujuan gitu ya. Kesempatan kita ambil begitu ya, apapun dan dimanapun dan kapanpun, oleh siapapun itu boleh juga. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir itu kuatkan lagi niat kalian begitu. Maksudnya dalam artian bukan hanya tujuan untuk individual saja, tapi bisa jadi kan berpikir untuk mengembangkan daerahnya gitu. Jadi jangan sempit lah ya untuk memperkaya diri saja, karena itu udah biasa. Tapi kita sebagai pemuda yang nanti meraih Indonesia Emas 2045 itu tujuannya adalah untuk nusa, bangsa, dan agama jelas. Betul sekali. Gitu. Bahkan saya kemarin tuh ya, sebulan yang lalu, saya nonton anime tuh. Animenya anime Cina. Siap. Judulnya BTTH, mungkin rekan-rekan yang di rumah tahu lah ya, BTTH, battle apa gitu, saya nggak tahu ya. Awalnya mah keponakan nonton. Siap. BTTH season 1 sampai season 5 tuh kemarin tuh. Lihat di TV yang berbayar gitu ya. Aku lihat kok rame gitu kan, seru. Ditonton terus lah. Saya kecanduan seminggu loh nonton sampai tamat. Bukan tamat sih, sampai season baru 133 episode. Wih, banyak sekali itu. Jadi review filmnya ini. Satu kemarin tuh harus satu sekarang itu ke 133 kalau nggak salah. Dan ada yang unik di sana loh. Apa nih? Seru-seru. Namanya Sisoyan. Namanya Sisoyan. artis itu Sisoyan. Sisoyan dia itu kan negara Dogua ya, wilayah kultivasi, wilayah untuk meningkatkan kekuatan dan sebagainya. Dan ada beberapa aspek yang saya garis bawahi. Siap. Yang mana bagaimana manusia itu bertumbuh. Dalam BTTH itu ada satu, manusia bisa bertumbuh karena ada guru yang luar biasa. Mentor. Mentor. Karena di BTTH itu ada guru yang luar biasa sekali, bahkan guru yang ahli roh.
Jadi dia itu berguru tuh ke sana sehingga dia sekarang udah di level dozun. Dozun tuh level lumayan tinggi lah ya, Tinggi. profesor gitu lah ya. Ah. Yang pertama itu guru Siap. tuh. Yang kedua, minat dan bakat gitu loh tuh. Karena dia punya guru yang bagus, kompeten, guru itu mampu menemukan minat dan bakat dianya. Oke. Komplit lah ya itu Komplit, ya. luar biasa Ada. sekali. Terus dia mengarahkan. Dia mengarahkan tuh si Shoyan itu untuk kamu untuk berkultivasinya kayak gini Oke. luar biasa sekali. Dan gurunya itu yang luar biasa sekali. Guru bukan hanya jago teori tapi jago praktek juga loh. Ahli bela diri juga di sana. Kan kita mah banyak guru-guru yang teori aja. kan, Konsep-konsepnya konsep tahu aja, tapi sebagai- menerapkannya sulit kan. Itu ada lah itu sebagian ya enggak Nggak jenderal. semua lah ya. Siap. Tapi Lanjut. saya Terus. berpacu kepada film itu. Terus yang ketiga dalam BTTH itu yang pertama yang ketiganya itu adalah keberuntungan tuh. Oke. Manusia itu perlu beruntung dah ternyata karena kata banyak pemikiran para pemikir seperti apa yang penyanyi Leto itu siapa? Sabrang lah ya. Iya. Bahwa Noe. Neo Leto ya. Ya. Orang pintar kalah dengan orang bejo katanya. Oke. Ternyata ada di BTTH itu. Kok beruntung? Kenapa beruntung? Kemanapun dia berangkat, dia pasti menemukan alat roh untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas kemampuannya lah. Oke. Itu tuh keren tuh. Berarti latih kita untuk beruntung ya. Oke. Cara kalau beruntung kan kalau dalam agama yaitu takdir Allah lah ya. Betul. Kita Allah yang mengatur dan sebagainya. Makanya bagaimana kita untuk beruntung kalau di agama kami yaitu berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan yang Maha Esa lah ya. Mungkin Betul. seperti itu. Zikir-zikir, dan sholat sebagainya. sunnah, saum sunnah. Betul sekali. Betul. Terus yang keempatnya dia bisa seperti itu karena dia tuh sakit hati tuh. Oke. Karena mau dijodohin, Oke. ditolak sama klien yang mau dijodohinnya. Terus ketika ditolak apa yang terjadi? Karena zaman itu di film itu kalau ditolak cinta atau ditolak perjanjian itu sangat menyakitkan hati klien sendiri. Mengurangi harga diri klien mungkin seperti itu. Nah, artinya apa? Dan ternyata sosial kultur lingkungan itu mempengaruhi manusia bertumbuh ternyata tuh. Oke. Bahkan sosial kultur lingkungan itu mempengaruhi kita bertumbuh ternyata ya. Jadi kita harus mencari Cari. sosial yang memang Untuk membuat diri kita meningkat lah ya. meningkat Seperti lagi. Kalau nggak bisa mencari, berarti kita harus buat sosial Buat sendiri. sosial sendiri. Jangan sampai Lingkungan kan sendiri ya, betul. bangun tidur, makan tidur lagi, ke air main. Role modelnya siapa itu kan? Iya. Makanya Siap. pentingnya sosial, pentingnya lingkungan itu mempengaruhi meningkatnya kualitas kapasitas manusia kalau saya pikir seperti itu. Pantesan sekarang banyak sekali murid-murid yang pengen sekolahnya yang hebat, bagus. Kayaknya itu juga ya. Itu juga kayak Salah satunya adalah memiliki lingkungan yang yang baik. support Karena nggak terhadap potensi. percuma kita diajar sama profesor dokter tapi lingkungannya tidak menunjang dia untuk bertumbuh ya percuma juga. Berarti konsep pesantren bagus sekali ya. Banget kalau saya pikir itu keren banget pesantren gitu. Itu lingkungannya keren. kalau Iya, bilang. keren. Lingkungannya ada, mentornya, Mentornya kiainya jelas. ada, Doanya jelas langsung. doanya jelas, keberuntungannya punya Keberuntungannya. ya. Kayaknya BBTH itu Dilihat dari sana gitu ya. inspirasinya dari pesantren itu bisa jadi itu. Yang kelima tuh, Oke. yang kelima. Dalam BTTH itu si Soyen itu ada kemampuan yang unik. Apa itu? Mampu menahan rasa sakit tuh. Oke. Karena dalam setiap kultivasinya dia meloncat langsung ya, Oke. menahan rasa sakit. Dan ternyata dalam hidup kita jarang sekali belajar waktu kecil sampai sekarang belum pernah diajarin menahan rasa sakit. Wah. Bahkan orang-orang terkenal, Hmm. orang-orang yang sukses pada hari ini, pada dasarnya mereka itu bukan terlalu pintar dan sebagainya, enggak. Mereka itu mampu menahan rasa sakitnya. Pada waktu dia remaja, orang lain teman-temannya main dan sebagainya, dia fokus mengupgrade dirinya. Kan capek dong, Ya. kerja terus, mikir terus, membuat diri kita bertumbuh kan capek. Tapi dia mampu menahan rasa sakit itu untuk bertumbuh kan tuh. Makanya yang kelima itu mampu menahan rasa sakit. Dan yang terakhir itu dari BTTH sebenarnya banyak, saya udah mengklasifikasikannya 10, cuma Oke. bentar lagi kita akan masuk ya. Oke, ini kan waktu istirahat ya. Di jam waktu istirahat. Di jam yang kelima mampu mempengaruhi orang-orang yang ada sekelilingnya. Artinya dia mampu berkomunikasi dengan baik. Oke. Dia di level dua, teman-temannya tuh di level dozon loh. Jadi di level yang tinggi. Jadi Tinggi. ketika dia ada masalah, teman-temannya tuh membantu. Dia mampu
ngarahkan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda jadi satu pemahaman Wah, luar biasa. Berarti mantap itu. kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking itu dibutuhkan dalam dunia ini ternyata tuh. Oh, jelas Kira-kira ya, lah. Kan untuk komunikasi. mempengaruhi. Dulu juga saya sebagai di organisasi, saya nggak bisa persuratan, saya nggak bisa apa-apa, tapi menyimpan orang-orang yang tepat untuk menjalankan itu semua dan Nah. organisasi berjalan dengan lancar kan seperti itulah. Ya, Jadi ya, 5 hal itu kalau saya anjurkan dari film anime Cina itu tadi Wah, ya. bagus sekali Film nih anime ya. Cina tuh. Itu Insight-nya keren. ini jero banget ini. 1 bulan itu bukan 1 bulan, 2 minggu saya nonton full sampai Hmm. bintitan tuh. Tahu Hmm. bintitan mata menyendil. Begitu seperti itu. Mungkin ada tambahan tuh? Udah cukup lah ya dari Nah, saya. oke. Yang paling penting adalah temukan diri kamu sendiri Betul, betul. gitu. Jadi diri Jangan sendiri. sampai jadi orang lain. Betul, betul. Karena kan kebanyakan